Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, hari ini saya live ada di Instagram live dan juga ada di Zoom. Suaranya saya jangan di-unmute, boleh? Itu di-unmute ya. Baik teman-teman sekalian, kita live lewat Instagram live dan juga lewat Zoom. Dan hari ini yang bergabung adalah teman-teman dari Maskanul Huffaz dan juga teman-teman umum. Untuk teman-teman yang baru bergabung, sejenak di awal saya akan memberitahu Maskanul Huffaz yang mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh para ustadzat dari Maskanul Huffaz. Maskanul Huffaz yang juga sudah saya pinkan di bawah teman-teman sekalian di Instagram Live adalah sebuah yayasan sosial yang bergerak dalam bidang Al-Quran yang sudah ada sejak tahun 2016 sampai hari ini alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekitar 350-an kalau saya tidak salah kurang lebih santri yang belajar di Maskanul Huffaz dan kemudian sudah meluluskan sekitar 150 lebih teman-teman 30 juz alhamdulillah. Dan Maskanul Huffaz pada saat ini sedang membangun pesantrennya di wilayah Bintaro. Jadi ada rekening donasi di Instagram Live. Teman-teman bisa lihat di situ. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi silakan. Dan masih ada sekitar 60 santri Maskanul Huffaz yang saat ini belajar, sisanya sudah selesai, sebentar lagi akan pulang ya. Itu juga memerlukan donasi dari teman-teman sekalian. Jadi silahkan memberikan donasi untuk membantu para penghafal Al-Quran. Hari ini kita membahas mengenai the last 10 days of Ramadan atau 10 hari terakhir Ramadan. Apa-apa saja sih yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan ini teman-teman sekalian. Sebelumnya tentu saja apa yang saya beritahu adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Karena ketika saya berbicara, sesungguhnya pertama kali yang harus dinasihati adalah diri saya sendiri. Beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa-apa saja yang harus dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan. Yang pertama, kita masuk poin pertama, yaitu harus lebih serius lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau umur kita sampai nanti hari raya sekitar 7-8 hari lagi, betul ya? Sekitar seminggu kurang lebih kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, maka tersisa waktu yang sangat sedikit untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus lebih serius lagi. Maknanya apa? Qiyamul Lailnya lebih serius lagi. Tadarus Al-Qur'annya lebih diperbanyak lagi. Saumnya, puasanya lebih benar lagi dalam pelaksanaannya. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan haus saja, tapi puasa itu menahan diri dari pendengaran yang diharamkan oleh Allah, menahan diri dari penglihatan yang tidak disukai oleh Allah, menahan diri dari lisan mengeluarkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di 10 hari terakhir Ramadan ini yang harus kita lakukan lebih serius lagi beribadah di akhir Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Rasulullah sangat bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan kesungguhannya melebihi kesungguhan di waktu-waktu sebelumnya. Jadi teman-teman bisa koreksi diri, saya koreksi diri selama 20 lebih hari kemarin. Kalau kita masih lalai, kita masih malas, kita masih lebih banyak nonton film Koreanya dibanding baca Qurannya misalnya, atau lebih banyak bicara yang tidak penting dibanding dengan baca Al-Qurannya, maka kita masih punya sisa beberapa hari ini untuk sungguh-sungguh mengamalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjauhi istrinya, maksudnya tidak berjima, tidak berhubungan dengan istrinya, membangunkan istrinya dengan menghidupkan malam-malam tersebut. Jadi saking sungguh-sungguh ingin ibadah sehingga menjauhkan diri dari para istri untuk tidak berhubungan suami istri dan fokus untuk melakukan ibadah-ibadah, fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah yang pertama kita tahu 10 hari terakhir Ramadan yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah di sisa waktu. Yang kedua adalah menjauhi perusak Ramadan. Tanpa kita sadari, ternyata teman-teman sekalian,
Di dalam bulan suci Ramadan ini, kita masih melakukan maksiat demi maksiat. Entah itu maksiat mata, entah itu maksiat telinga, entah itu maksiat lisan dengan mengucapkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, itu ghibah, fitnah, bicarakan orang lain, atau maksiat lainnya. Maka yang kedua, menyambut 10 hari terakhir, bukan menyambut ya, menjalankan 10 hari terakhir Ramadan ini yang harus dilakukan adalah menjauhi perusak Ramadan. Apa saja perusak Ramadan itu adalah masih meneruskan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, teman-teman sekalian, puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi juga meninggalkan laghu dan rafath. Apa itu laghu? Perkataan yang sia-sia. Apa itu rafath? Perkataan jorok atau perkataan porno, atau perkataan yang diucapkan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Bagaimana kalau kita lihat dalam kehidupan yang sekarang? I miss you, aku rindu kamu, aku sayang kamu, aku rindu jalan-jalan sama kamu. Itu bagian dari rafath, perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu yang dilarang, teman-teman sekalian. Dan apabila ada seseorang yang mencela atau berbuat usil kepadamu, katakan inni shaim, katakan bahwa saya sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjalankan 10 hari Ramadan, lakukan hal yang poin kedua tadi adalah meninggalkan atau menjauhi berbagai macam maksiat. Salah satunya adalah tadi perkataan laghu, perkataan yang sia-sia. Contoh perkataan yang sia-sia apa? Perkataan yang sia-sia adalah sekarang kita sebagian besar teman-teman stay home, berada di rumah. Teman-teman banyak melihat Instagram atau sosial media. Kemudian teman-teman berkomentar sesuatu yang sebenarnya tidak ada gunanya. Atau teman-teman menjelekkan orang lain, menghibah orang lain, kata-kata yang tidak ada manfaatnya, itu laghu, itu yang tidak diperbolehkan. Dan juga rafath, tadi saya sudah ucapkan bahwa puasa jalan, tapi untuk kalangan anak-anak muda pacarannya jalan. Padahal Rasulullah SAW sudah ingatkan nggak boleh ada perkataan rafath, nggak boleh ada perkataan yang diucapkan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya, yang menuju kepada yang jorok atau yang mendekati zina. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi sekarang kan kita lihat banyak teman-teman puasanya jalan tapi pacarannya juga jalan. Ini yang kita tidak inginkan. Maka solusinya apa? Sebelum kita bahas berikutnya ya, mumpung kita membahas mengenai perkataan yang jorok ini, rafath, atau perkataan porno, atau perkataan yang tidak patut diucapkan kepada laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Atau sering kita lihat pada saat ini orang-orang yang berpacaran lah misalnya, lebih gampang ya. Nggak ada pacaran syariah ya teman-teman sekalian. Pacaran syariah itu apa sih? Aku pacaran tapi nggak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah kok. Itu sama saja seperti saya mandi tapi nggak basah kok, kayak gitu ya. Jadi nggak ada sebenarnya pacaran-pacaran syariah itu. Jadi untuk menghindari, bagaimana caranya tutup segala akses yang kira-kira membuat kita terjebak pada perilaku rafath. Caranya gimana? Caranya mulai hindari, atau bahkan kalau bisa di-cut, bisa bicara baik-baik, atau kalau sulit di-block untuk sementara, sehingga kita menjauhi perkara dosa tersebut, rafath tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, ya, saya sudah berkali-kali ingatkan mengenai ini, nasihat untuk diri saya pribadi dan kita teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Isra ayat 32, salah satu maksiat yang mungkin agak sulit untuk kita jauhi adalah teman-teman yang masih sendiri terutama ya. Yang agak sulit adalah apa? Dengan lawan jenis. Jadi kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Maknanya adalah jangan dekati zina. Perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Maknanya langkah untuk mendekati saja nggak boleh, apalagi ujung-ujungnya pasti akan melakukannya. Seperti itu. Jadi kita menghindar dari berbagai macam maksiat. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai pacaran baru saya jawab ya, karena kita nggak fokus kepada pembahasan pacaran, kita fokus kepada pembahasan 10 hari terakhir apa yang harus kita lakukan. Intinya adalah menjauh dari berbagai macam maksiat, tutup segala akses. Boleh di mute teman-teman di Zoom. Oke. Jadi kita tutup. Apa? Di mute dulu. Oke. Sudah, operatornya siapa nih? Santri Maskan Hufat. Ustazah, tolong ditutup, suaranya ditutup dulu. Jadi teman-teman sekalian, yang dilakukan di Ramadan terakhir ini adalah berusaha sekuat tenaga menjauh dari berbagai macam dosa. Salah satunya juga selain perkataan rafath tadi, perkataan yang sia-sia. Kata Rasulullah ada 2 lubang yang banyak memasukkan orang ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lubang mulut dan lubang kemaluan. Mulut kan banyak dosanya kan. Kita nggak sadar, kita gibah, kita fitnah, kita namimah, adu domba, kita bohong, dusta, zalim dan sebagainya. Jadi itu yang kita
tidak inginkan. Kemudian masih kepada poin yang kedua tadi, 10 hari Ramadan ini yang harus kita lakukan apa tadi adalah meninggalkan diri atau dari menjauhi perusak Ramadan, yaitu salah satunya adalah menjauhi berbagai macam maksiat. Berikutnya perusak Ramadan adalah pelit dengan harta. Sudah masuk ke 10 hari terakhir teman-teman sekalian, tapi masih pelit dengan harta. Maka kita lihat bahwa Rasulullah SAW banyak sekali sedekah dan sangat banyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Dan Rasulullah sudah ingatkan barang siapa yang memberikan makanan buka puasa kepada maaf ya teman-teman di Instagram Live. Oke, kita masuk kepada ini agak banyak problem di Zoom, jadi saya minta maaf. Oke, perusak Ramadan yang kedua adalah pelit dengan harta. Kita lihat Rasulullah sangat banyak sedekahnya di bulan suci Ramadan, dan kita tahu nasihat Rasulullah SAW kalau kita memberikan makanan di bulan suci Ramadan untuk orang berbuka puasa kita dapat pahalanya. Jadi silakan untuk bersedekah. Sedekah itu bukan untuk orang yang mampu, tapi untuk orang yang mau. Bagi orang yang mau. Banyak kok orang-orang yang tidak berharta, tapi mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk teman-teman sebagai informasi, Maskon Perfat sebagian besar isinya adalah yatim duafa, dan kemarin mereka berpuluh-puluh, 90 lebih, bahkan 90 sampai 100 box. Mereka mengumpulkan dana mereka sendiri, kemudian mereka buat takjil dan mereka membagikan kepada orang-orang di jalanan. Padahal mereka sendiri adalah orang yang tidak banyak secara harta, tapi kemudian santri-santri Maskal Hufat ini mau mengejar keutamaan untuk berbagi, apalagi di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, bahwa di dalam syurga nanti ada kamar yang kita bisa lihat. Dari kamar tersebut kita bisa lihat keluar, dari luar bisa lihat ke dalam. Ada seorang yang bertanya, itu kamar buat siapa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, untuk orang yang selalu berkata benar, untuk orang yang memberi makan, untuk orang yang sedekah. Teman-teman bisa kasih air mineral, kasih kurma, kasih apa aja di sisa waktu ini teman-teman sekalian, untuk orang berbuka puasa. Nah, kebetulan bahwa Maskal Hufat saat ini punya program untuk teman-teman ingin berdonasi, memberikan makan kepada para penghafal Quran di Maskal Hufat. Silakan berdonasi. Nanti rekeningnya akan disebutkan. Rekeningnya ada di bawah, di pin ya di Instagram live saya. Jadi begitu teman-teman sekalian, saya lanjutkan tadi dari hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan bahwa kamar di surga itu diperuntukkan kepada orang yang senantiasa berkata benar, orang yang memberi makan, senantiasa puasa dan sholat di malam hari pada saat manusia-manusia tidur. Jadi perusak amal di Ramadan, selain kita harus menjauh dari maksiat, yang kedua adalah kalau kita masih pelit dengan harta. Jangan pelit teman-teman sekalian. Betapa banyak ayat dalam Al-Quran yang mengatakan ketika engkau beri sedekah sangat banyak, maka Allah akan melipat gandakan. Masih nggak percayakah dengan hal itu? Surah Al-Baqarah 261, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayat ini adalah ayat favorit saya kalau membicarakan mengenai perkara sedekah, karena janji Allah ini nyata. Apalagi di bulan Ramadan Allah lipatkan berganda-ganda. Percayalah dengan hal tersebut. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Dan seterusnya. Yang bermakna adalah bahwa ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ibarat ada satu biji yang tumbuh menjadi satu tangkai tumbuh menjadi 700, dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan. Teman-teman nanti tadabbur lagi, baca lagi. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Al-Baqarah 261 tadi ya. Berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk kepada perusak Ramadan yang ketiga, yakni senantiasa puasa tapi lalai dengan sholatnya, mengakhiri sholatnya, atau bahkan senantiasa berpuasa tapi tidak sholat teman-teman sekalian. Bagaimana apabila ada orang yang puasa tapi nggak sholat? Tentu saja puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ketika ditanya oleh seseorang, apa sih hukum orang yang puasa tapi kemudian dia meninggalkan sholat? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, puasa orang yang
meninggalkan sholat adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tahu dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pembatas antara orang muslim dengan orang yang bukan muslim adalah dari sholatnya. Kemudian perusak Ramadan yang berikutnya, ini sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya untuk teman-teman Maskan Hufad, adalah dia sholat tarawih, sholat tapi ngebutnya luar biasa. Ini juga perusak amal di bulan Ramadan. Sholatnya ngebut, sholatnya buru-buru. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan afdhalus sholati tulul qunut. Sebaik-baik sholat adalah sholat yang lama berdirinya. Makanya Rasul, di zamannya Rasul itu sholat 11 rakaat dengan bacaan yang sangat panjang-panjang tarawihnya. Sebagian sahabat merasa lelah, sebagian sahabat merasa nggak kuat kakinya. Karena Rasul kalau sholat berdirinya lama sekali, makanya 11 rakaat. Tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, salat tarawih 23 rakaat. Karena Umar bin Khattab membaca surah di dalam Al-Quran tersebut tidak sepanjang yang dibaca oleh Rasulullah SAW, karena menyesuaikan keadaan jemaahnya. Karena nggak semua orang sanggup untuk sholat berdiri lama-lama. Namun sholat yang paling afdol, apalagi untuk sholat tarawih, tentu saja kalau kita mengikuti Rasulullah yang berdirinya lama. Jadi kalau mampu silakan sholat, artinya bacaannya panjang. Tapi kalau misalnya kita berjamaah, maka imam hendaknya melihat keadaan jemaahnya. Apakah ada orang sepuh, apakah ada anak kecil. Kalau sekiranya jemaahnya nggak kuat untuk berdiri panjang, nggak berdiri lama-lama, maka silakan untuk sholat tarawihnya tidak dengan surah yang sangat panjang-panjang. Jadi tadi ya, perusak Ramadan yang keempat adalah sholat tarawih yang sangat ngebut, karena Rasulullah SAW melarang seseorang untuk melakukan sholat secara mukhtasyiran. Apa itu mukhtasyiran? Yang tidak ada tumakninahnya ketika sholat, yang berdirinya nggak ada ketenangan, yang rukuknya juga nggak ada ketenangan, yang ketika sujudnya baru subhana rabbil a'la, baru sekali misalnya udah duduk lagi gitu, atau berdiri lagi. Jadi Rasulullah melarang sholat yang mukhtasyiran atau sholat yang tidak ada ketenangan di dalamnya. Jadi kita sudah membahas bahwa 10 malam terakhir yang harus kita lakukan adalah yang pertama tadi, apa tadi teman-teman sekalian, adalah lebih serius lagi dalam beribadah. Kemudian yang kedua adalah menjauhi perusak Ramadan. Dan perusak Ramadan dibagi menjadi 4, yaitu masih meneruskan maksiat, pelit dengan harta, puasa tapi nggak sholat, dan juga sholat tarawih tapi sangat ngebut. Dan poin yang ketiga, di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau tidak dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di wilayah-wilayah yang aman, di zona-zona yang aman, di daerah-daerah yang aman, atau dalam bahasa MUI itu tempat-tempat yang terkendali, tempat-tempat yang aman dari COVID-19, adalah dengan melakukan i'tikaf. Melakukan i'tikaf, teman-teman sekalian. I'tikaf itu apa sih? Teman-teman berdiam di dalam masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah biasa i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau wafat, i'tikaf itu kemudian dilakukan juga oleh para istri-istri beliau. Jadi, teman-teman semua, sebenarnya di 10 malam terakhir yang sangat dianjurkan adalah i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Apakah i'tikaf harus 10 hari nggak pulang-pulang ke rumah? Siang malam nginep di rumah misalnya? Silahkan kalau teman-teman mampu dan teman-teman bisa. Seperti contohnya di beberapa masjid di Jakarta, saya sering lihat banyak sekali masjid-masjid yang menyediakan tenda-tenda. Jadi biasanya ayah, ibu, anak-anak semuanya kemudian berada di tenda-tenda tersebut. Tenda-tenda tersebut terletak di area masjid. Jadi mereka 10 hari benar-benar berada di situ. Tapi gimana kalau nggak bisa 10 hari full siang malam ada di masjid? Karena siangnya harus kerja, atau siangnya harus kuliah, siangnya harus sekolah. Tidak menjadi masalah, teman-teman sekalian. Jadi selama teman-teman berada di masjid, mau 2 jam, 3 jam, tidak menjadi masalah. Maka tidak ada pengharusan harus berapa hari, harus berapa jam ada di masjid. Dalam surah Al-Baqarah 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum 'akifuna fil masajid." Yang artinya, sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Ibnu Hazm berkata,
Allah tidak pernah mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk beriktikaf dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah 187. Antum aakifuna fil masajid. Tidak dikhususkan waktunya harus berapa lama untuk iktikaf. Jadi semampu teman-teman. Iktikaf di malam hari bagus, iktikaf bisanya di siang hari juga bagus, silahkan. Walau hanya sesaat. Hal ini yang tidak bisa kita lakukan pada saat COVID-19 ini di wilayah-wilayah merah, zona-zona yang tidak aman dengan COVID-19, termasuk wilayah saya di Tangerang Selatan atau teman-teman yang di Jakarta. Kita nggak bisa untuk melakukan iktikaf di masjid. Tapi saya ingat teman-teman sekalian, tahun lalu saya melakukan iktikaf di masjid dengan anak-anak. Kita bawa berbagai macam perlengkapan untuk anak-anak. Jadi silakan untuk anak-anak dibiasakan juga untuk cinta masjid, untuk iktikaf di 10 malam terakhir. Kemudian yang tak kalah penting akan saya bahas lebih panjang pada pembahasan kali ini adalah poin yang keempat. Di 10 hari terakhir ini, kita tidak hanya sekedar mempergiat atau membuat kita lebih semangat dalam beribadah. Kita tidak hanya sekedar meninggalkan perusak-perusak ibadah Ramadan. Kita tidak hanya sekedar beriktikaf kalau tidak ada COVID-19 ya maksudnya. Tapi yang keempat, yang juga sangat penting, di 10 hari Ramadan tentu saja adalah meraih Lailatul Qadar. Dalam surah Al-Qadar ayat 3-5 yang sering teman-teman baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti kita bahas satu-satu. 1000 bulan seperti apa. Dan pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya yang mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi, teman-teman sekalian? Tentu saja teman-teman sudah tahu dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah ingatkan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kalau lebih spesifiknya, hadis lain menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, cari Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Cari di malam-malam ganjil. Masalahnya adalah di Indonesia hari ini malam, di negara lain mungkin siang. Mungkin perbedaan waktu yang sangat panjang. Jadi sebenarnya mungkin di Indonesia malam ganjil, mungkin di luar negeri berbeda waktu. Jadi artinya sebenarnya kita nggak hanya fokus di malam ganjil, tapi fokus di 10 malam terakhir. Lebih spesifiknya lagi, kata Rasulullah di hadis riwayat Muslim, cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun kalau engkau letih, engkau betul-betul penat, engkau betul-betul capek, maka jangan dikalahkan pada 7 hari yang tersisa. Sekarang nih, berarti nih. Di 7 hari yang tersisa, teman-teman sekalian. 10 malam cari, tapi kalau engkau lelah, engkau capek, atau engkau sibuk, atau engkau tidak sempat, maka jangan tinggalkan yang 7 hari sisanya. 7 hari Ramadan, di akhir Ramadan. Kemudian teman-teman sekalian, dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari disebutkan, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Tapi tentu saja yang terbaik adalah kita fokus di 10 hari Ramadan ini. Karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan terjadi. Tanda-tandanya apa malam Lailatul Qadar ini? Tanda-tandanya yang pertama adalah udara dan angin akan terasa sangat tenang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, teman-teman sekalian, Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, dia tidak panas, dia tidak dingin, dan pagi harinya matahari bersinar lemah, artinya nggak terlalu terang benderang dan nampak kemerah-merahan. Itu disebutkan dalam hadis riwayat At-Toyalisi. Dan Haythami mengatakan periwayatnya adalah terpercaya. Kemudian yang kedua, selain kita rasakan udaranya tenang, anginnya berhembus dengan lembut, matahari tidak terlalu terik. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri Lailatul Qadar, malaikat turun sehingga kita merasa ketenangan yang luar biasa dan kita merasakan nikmatnya beribadah, tidak seperti di malam-malam lain. Apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri nikmat ibadah? Nggak terasa kita beribadah. Kita menikmati setiap ayat yang kita baca, kita menikmati setiap gerakan sholat yang kita lakukan, kita menikmati setiap zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri adanya malam Lailatul Qadar, di mana kita rasa khusyuk dalam ibadah, kita rasa lezat dalam beribadah, kita rasa
senang dalam beribadah, seperti itu. Ciri Lailatul Qadar yang ketiga adalah manusia dapat melihat malam Lailatul Qadar dalam mimpinya, sebagaimana terjadi dengan para sahabat. Jadi Lailatul Qadar itu bisa kita dapetin di dalam mimpi loh teman-teman sekalian. Makanya tiap malam, apalagi sekarang ini di 10 hari terakhir Ramadan ini, kalau teman-teman tidur, minta sama Allah supaya teman-teman dapat malam Lailatul Qadar. Jadi ada satu sahabat bercerita kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, menceritakan bahwa aku mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan Ibnu Umar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul membenarkan bahwa ternyata dalam mimpi pun kita bisa dapat Lailatul Qadar. Makanya sebelum kita tidur, minta sama Allah, berniat agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kadang kan kita ibadah, tapi kemudian kita lelah, tertidur kan. Jadi jangan lupa untuk berniat agar di dalam tidur kita dapat Lailatul Qadar. Jadi ternyata malam Lailatul Qadar itu, ketenangan kita beribadah itu dirasakan juga, masuk juga ke dalam mimpi. Teman-teman tahu kan bahwa orang-orang salih, orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, biasanya kebenaran-kebenaran itu disampaikan lewat mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau teman-teman lagi dekat sama Allah nih, lagi banyak Qur'annya, lagi bersih hatinya, lagi jauh dari berbagai macam maksiat, tiba-tiba teman-teman mimpi, mungkin saja itu mimpi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau teman-teman lagi buat banyak maksiat, lagi banyak dosa, hatinya lagi kotor, lagi marah sama orang, tiba-tiba mimpi, mungkin mimpinya dari syaitan. Atau mimpi ada juga yang teman-teman mikir terus, aduh punya utang nih nggak bayar-bayar, mimpinya juga masuk. Itu karena pikiran dari teman-teman sendiri yang selalu berpikir terus-menerus terhadap hal tersebut. Ya, jadi kembali lagi kepada tanda malam Lailatul Qadar adalah yang ketiga, bahwa manusia bisa melihat malam Lailatul Qadar itu di dalam mimpinya. Kemudian yang keempat, hampir sama dengan yang awal tadi, tanda malam Lailatul Qadar adalah matahari terbit dalam keadaan yang jernih, dia tidak terlalu bersinar. Itu tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar. Tanda malam Lailatul Qadar disebut juga dalam hadis riwayat Muslim, teman-teman sekalian, bahwa subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Kemudian teman-teman sekalian, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kebaikan, tidak begitu panas, tidak begitu dingin, dan pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Jadi nanti tiap bangun pagi lihat tuh keadaan, apakah matahari pada saat ini tidak begitu cerah, udaranya enak, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Mungkin itu sebagian dari ciri-ciri Lailatul Qadar di malam harinya. Kenapa sih harus meraih atau mengejar Lailatul Qadar? Memangnya apa keutamaannya? Maka kita akan bahas satu persatu. Apa sih keutamaan Lailatul Qadar? Yang mungkin teman-teman sudah hafal atau sudah tahu, teman kita ulang kembali. Tentu saja pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Qadar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Jadi dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan secara langsung di malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah dari langit dunia tersebut, dari Baitul Izzah tersebut kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama sekitar 23 tahun. Jadi di sini kita lihat bahwa keutamaan Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Kedua, tentu saja keutamaan dari Lailatul Qadar yang harus kita, insya Allah mudah-mudahan kita dapatkan, adalah malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Ini teman-teman sudah tahu ya. Dalam surah Al-Qadar ayat 3 disebutkan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita beribadah di dalamnya, maka seperti kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Yang mungkin umur kita nggak sampai umur 83 tahun 4 bulan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa umurnya umatnya Rasul ini pendek, 60 sampai 70. Ribu bulan lebih baik daripada
1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan teman-teman sekalian. Ya, berikutnya yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Kenapa malam Lailatul Qadar diberkahi? Kenapa malam Lailatul Qadar penuh dengan keberkahan? Maka kita masuk ke keutamaan Lailatul Qadar yang keempat, yakni karena dikatakan penuh keberkahan karena di situ akan turun bermiliar-miliar malaikat yang kita nggak tahu. Kalau kita bisa lihat, mungkin setiap inci ini dipenuhi dengan para malaikat-malaikat. Jadi di malam Lailatul Qadar itu teman-teman sekalian turun miliaran malaikat dan juga arwah. Arwah itu apa sih? Arwah itu namanya dari malaikat Jibril. Jadi kalau dikatakan dalam surah Al-Qadar tadi kan ada kalimat arwah, maka itu sebenarnya adalah malaikat Jibril. Jadi keutamaan Lailatul Qadar yang keempat adalah malaikat Jibril akan turun dan juga malaikat-malaikat lainnya di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surah Al-Qadar tadi yang sudah kita baca sama-sama, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan yang mengatur segala urusan. Nanti kita akan bahas maksud mengatur segala urusan apa. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi pada malam itu malaikat Jibril turun memimpin seluruh malaikat-malaikat dan melihat kita siapa saja yang menghidupkan malam tersebut sampai terbit matahari, sampai terbit fajar. Jadi malaikat turun bersama dengan malaikat Jibril melihat siapa-siapa orang yang baca Quran, siapa-siapa orang yang qiyamul lail, siapa-siapa orang yang beristighfar dengan air matanya, dilihat oleh para malaikat-malaikat. Dan miliaran malaikat-malaikat tersebut teman-teman sekalian mengamini doa-doa kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita bisa lihat para malaikat-malaikat, saya nggak ada satu inci bumi pun yang tidak terisi oleh para malaikat-malaikat, saking sesaknya malaikat-malaikat di malam itu. Jadi manfaatkan dengan sebaik-sebaiknya. Yang kelima, keutamaan dari malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Kenapa disebut penuh dengan kesejahteraan? Karena di malam tersebut, Lailatul Qadar ya, malam takdir malam tersebut penuh dengan keselamatan, di mana syaitan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek ataupun mengganggu yang lain. Kemudian teman-teman sekalian, yang keenam, ini juga yang sering menjadi pertanyaan bagi teman-teman, bahwa malam Lailatul Qadar sangat istimewa, penuh dengan keutamaan-keutamaan, karena di malam Lailatul Qadar tersebut dicatatnya takdir tahunan atau takdir hauli, takdir tahunan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 disebutkan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Ya, jadi di malam itu kita tahu ya, kan ada yang bertanya, ketika di Lailatul Qadar malaikat-malaikat mencatat takdir-takdir, mengatur segala urusan takdir kita. Tapi kan sudah ada takdir yang dicatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu bagaimana? Jadi takdir kan macam-macam. Ada takdir azali, takdir yang memang menuliskan secara umum kehidupan kita sampai akhir kiamat nanti, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, takdir azali. Atau ada takdir umri yang ketika 4 bulan nih kita di kandungan, itu disebutkan takdir kita, sengsara kita, bahagia kita, itu disebut dengan takdir umri. Kemudian di Lailatul Qadar kita sebut dengan takdir tahunan, dicatat secara terperinci. Kalau tadi takdir azali ya, takdir azali di Lauhul Mahfuz itu tercatat secara umum. Ini takdir yang dicatat secara terperinci. Dan ini tidak terlepas dari takdir azali. Takdir umri tadi juga tidak terlepas dari takdir azali. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi takdir hauli atau takdir tahunan atau takdir yang ditulis oleh para malaikat di Lailatul Qadar ini, malaikat kan menulis takdir kita sampai tahun depan. Nanti kita bagaimana kehidupannya secara terperinci, itu ditulis di malam Lailatul Qadar.
Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi itu kenapa Lailatul Qadar sangat-sangat istimewa. Yang ketujuh, keutamaan dari Lailatul Qadar adalah dosa setiap orang yang menghidupkan Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat di Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, artinya bukan karena manusia, bukan karena riya, ikhlas mata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pendosa, saya penuh dengan salah teman-teman sekalian, yang Allah tutupi kesalahan saya. Jadi teman-teman ngeliatnya yang baik-baik saja, padahal saya pun pendosa, teman-teman pun pendosa. Jadi kalau kita mendapatkan malam itu, Masya Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau kita sudah tahu 7 keutamaan di Lailatul Qadar tersebut, maka amalan apa saja yang bisa kita lakukan di Lailatul Qadar? Tentu saja kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Amalan yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar yang pertama adalah menghidupkan malam dengan membangunkan anggota keluarga dan memperbanyak membaca Al-Quran dan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Jadi amalan di Lailatul Qadar adalah membangunkan anggota keluarga. Kalau Rasulullah bangunkan istri-istrinya, kalau kita bangunkan pasangan kita, bangunkan anak-anak yang sekiranya memang sudah mampu untuk melaksanakan sholat malam misalnya. Jadi kita buat anggota keluarga kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW biasa memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau bersungguh-sungguh dengan ibadah, beliau tinggalkan istri-istri beliau. Kemudian beliau menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Tarawih itu bagian dari Qiyamul Lail, bagian dari teman-teman menghidupkan malam. Atau kalau teman-teman mau tambah lagi di sepertiga malam terakhir, teman-teman persiapan sahur kan memang sudah bangun. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita membangunkan keluarga kita. Jadi amalan di malam Lailatul Qadar, bangunkan keluarga kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menghadiri sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Subuh dan isya berjamaah. Kenapa disebutkan bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang disebut sebagai mencari Lailatul Qadar bukan semalaman suntuk, bukan dari ba'da isya nggak tidur-tidur sampai sahur, enggak. Bahkan teman-teman melakukan sholat subuh dan sholat isya berjamaah saja sudah dinilai sebagai orang yang menghidupkan malam. Dari hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, baginya pahala sholat semalaman penuh. Jadi bukan berarti mencari Lailatul Qadar nggak tidur-tidur, nggak istirahat, berjam-jam terus beribadah, enggak. Ternyata ketika teman-teman sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dikategorikan sebagai teman-teman sudah sholat semalaman penuh. Begitu juga kalau teman-teman melakukan sholat bersama dengan imam pada saat sholat tarawih. Rasulullah juga ingatkan, barang siapa yang melakukan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dinilai sholat semalaman penuh. Jadi kalau teman-teman rumah, kalau jam 2, jam 3 mau sholat tahajud lagi, boleh sholat tahajud, tapi tidak perlu mengulangi witirnya lagi. Ya, jadi sholat witir 1 kali saja. Tapi jangan kehilangan kesempatan untuk dinilai sebagai orang yang sholat semalaman penuh. Teman-teman sholat bersama dengan imam sampai selesai. Kalau imamnya 11 rakaat, ikuti 11 rakaat. Kalau imamnya 23 rakaat, ikuti 23 rakaat. Ikuti sampai selesai. Begitu ya teman-teman sekalian. Berikutnya, yang ketiga,
Apa saja amalan yang dilakukan di bulan suci di Lailatul Qadar selain membangunkan keluarga? Yang kedua, sholat subuh dan isya berjamaah dan juga sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai. Kemudian yang ketiga adalah melakukan sholat malam. Oh ini ya. Yang ketiga tadi ternyata adalah melakukan sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Maksud sholat malam itu adalah ya tarawih. Tarawih itu bagian dari sholat malam. Sholat malam itu teman-teman bisa lakukan ba'da isya ya. Ba'da isya itu sudah dikategorikan sebagai ibadah malam. Qiyamul lail, membangunkan malam. Dari ba'da isya, teman-teman baca Quran, itu sudah dikategorikan sebagai orang yang menghidupkan malam. Berikutnya, yang keempat, jangan lupa ketika di malam Lailatul Qadar, dan kita nggak tahu Lailatul Qadar itu kapan waktunya, jadi doa terus-menerus, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri beliau, doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi doa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malam, karena kita nggak tahu malam atau Lailatul Qadar itu kapan, ya, mulai dari malam ini nih sampai akhir Ramadan nanti, doa kepada Allah, ya Allah, Engkau Maha Pemberi Maaf, Engkau suka memberi maaf, menghapus kesalahan, karena maafkanlah dosa-dosaku. Jadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk saya, minta ampun kepada Allah dari malam ini sampai setiap malam di bulan Ramadan, karena itu doa yang dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Kenapa harus senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa senantiasa harus minta Allah mengampuni dosa-dosa kita? Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Rajab mengatakan, dianjurkan banyak meminta maaf atau ampunan pada Allah di malam Lailatul Qadar, setelah sebelumnya giat beramal di malam-malam Ramadan, juga di 10 malam terakhir. Karena orang yang bijak adalah bersungguh-sungguh dalam beramal, namun dia masih menganggap bahwa amalan yang dia lakukan bukanlah amalan atau keadaan atau ucapan yang saleh. Karenanya dia minta ampun kepada Allah karena dirinya merasa orang yang penuh dengan dosa. Jadi jangan cuma sibuk dengan beramal salih, tapi harus diiringi terus dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits sahih lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teman-teman sekalian, barang siapa yang tidur dan kemudian bangun, kemudian kalau dia memuji-muji Allah terlebih dahulu, kemudian dia ucapkan Allahumma gfirli, Allah ampuni saya, maka dosa-dosanya diampuni, doanya dikabulkan, dan kemudian sholatnya diterima. Asalkan sebelumnya harus puji-puji Allah dulu. Puji-puji Allah dengan cara apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru Allahumma gfirli. Jadi Allahumma gfirli, silakan doa yang disunnahkan tadi, yang dianjurkan oleh Rasulullah juga dibaca. Tapi tentu saja sebelum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian adab dari doa. Adab doa itu apa sih teman-teman sekalian? Pertama, ikhlas, kan? Memang lillah, karena Allah. Kedua, puji-puji Allah dengan asmaul husna, dengan nama baik Allah. Atau tadi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Puji-puji Allah dulu. Ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adab doa supaya doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah nggak tergesa-gesa dalam berdoa. Nggak tergesa-gesa dalam berdoa itu apa sih? Di zamannya Rasul ada yang mengatakan, ya Allah, saya udah doa tapi nggak dikabulkan. Kata Rasul, ini adalah orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi tadi ada berdoa ya. Jadi amalan di Lailatul Qadar adalah banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk diri saya juga, teman-teman sekalian. Atau teman-teman perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah,alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak minta ampun untuk diri sendiri, minta ampun untuk kedua orang tua, minta ampun untuk para guru-guru, minta ampun untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, minta ampun teman-teman sekalian. Akan dosa-dosa kita. Saya berbicara seperti ini, saya pun pendosa, teman-teman sekalian. Saya adalah orang yang sangat banyak dosa. Dan semua apa yang saya ucapkan adalah tamparan keras untuk diri saya sendiri yang sedang menasihati diri saya. Baik ya, begitu teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat di Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maknanya adalah Lailatul Qadar bisa dihidupkan dengan berbagai macam ibadah. Zikrullah, baca Quran, baca kitab, baca buku, itu bagian dari menghidupkan malam. Tapi tentu yang terbaik dalam hadis riwayat Bukhari ini adalah menghidupkan malam adalah dengan sholat. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar,
Maka dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni. Maka sebenarnya ibadah yang paling afdol adalah dengan memperbanyak sholat. Dan teman-teman sudah paham bahwa Lailatul Qadar bukan bermakna sholat sepanjang waktu, enggak. Teman-teman sholat isya dan subuh berjamaah sudah dinilai sebagai orang yang menghidupkan malam. Teman-teman sholat tarawih sama imam sampai selesai sudah dikategorikan orang yang sholat sepanjang malam. Jadi itu dikategorikan orang-orang yang menghidupkan malam. Lailatul Qadar seperti itu. Tapi tentu kalau teman-teman lebih banyak sholat, maka tentu lebih baik. Teman-teman bisa sholat hajat atau teman-teman bisa sholat taubat. Teman-teman lebih banyak memperbanyak berdiri misalnya dengan baca ayat-ayat yang lebih panjang, silakan. Sekarang kita banyak sholat di rumah. Bagi teman-teman yang belum hafal Al-Quran, tidak ada masalah untuk teman-teman pegang Al-Quran ketika menjadi imam. Teman-teman pegang Al-Quran seperti ini, teman-teman jadi imam, tidak ada masalah. Untuk teman-teman ketika pengen sholatnya lebih panjang, silakan imamnya baca Quran kalau memang belum menghafalkan Al-Quran. Begitu teman-teman sekalian. Berikutnya kita lihat bahwa ternyata di bulan suci Ramadan banyak sekali pengampunan yang Allah berikan. Tidak hanya pengampunan kepada orang-orang yang menjalankan sholat di Lailatul Qadar, tapi hadis yang serupa dengan itu banyak. Dalam hadis lain disebutkan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT, akan diampuni dosanya yang lalu. Atau disebutkan lagi dalam hadis yang berbeda, hampir sama redaksinya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat tarawih, qiyamul lail, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Jadi ada 3 hadis serupa yang kita lihat. Barang siapa yang melakukan salat di Lailatul Qadar, barang siapa yang melakukan salat tarawih atau qiyamul lail, barang siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu. Jadi, teman-teman sekalian, kita sudah sama-sama membahas mengenai 10 hari terakhir Ramadan. Saya akan review sedikit, singkat sedikit, resume sedikit, supaya teman-teman yang baru bergabung bisa dapat poin-poinnya yang sudah saya jelaskan hampir 1 jam ini ya, 45 menit ini. Tadi kita bahas 10 terakhir Ramadan. Yang pertama adalah harus lebih serius dalam beribadah di akhir Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menjauhi perusak Ramadan. Perusak Ramadan adalah masih meneruskan maksiat, kemudian masih pelit dengan harta, puasa tapi tidak sholat, dan juga sholat tarawih tapi sangat ngebut. Yang ketiga, amalan di bulan suci Ramadan adalah dengan melakukan i'tikaf. I'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid, boleh waktunya kapan saja, boleh siang atau boleh malam hari, semampu teman-teman. Kemudian yang keempat, 10 hari terakhir Ramadan yang harus kita lakukan adalah raih Lailatul Qadar. Dan kita tahu, kita sudah bahas sama-sama, ciri-ciri dari Lailatul Qadar, udara dan angin terasa tenang. Kemudian karena ada malaikat, kemudian kita merasa lezat dalam beribadah. Kemudian manusia bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam mimpinya. Matahari tidak jernih pada pagi harinya. Kemudian kita juga sudah bahas sama-sama keutamaan Lailatul Qadar adalah diturunkannya Al-Quran. Kemudian Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam di mana malaikat Jibril turun ke langit dunia. Kemudian Lailatul Qadar disifati dengan salam, dengan kesejahteraan. Dan Lailatul Qadar dicatat pada malam itu, catat takdir tahunan kita. Kemudian kita juga bahas bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah, dosa yang telah lalu ketika kita sholat di malam Lailatul Qadar. Kita juga sudah bahas sama-sama amalan di Lailatul Qadar adalah kita bangunkan keluarga kita, kemudian kita sholat subuh dan isya berjamaah, kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kemudian kita sholat malam di Lailatul Qadar tersebut tadi ya, boleh tarawih, boleh tahajud, boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, silakan. Dan tentu saja mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya di malam tersebut. Begitulah teman-teman sekalian resume pada hari ini. Mudah-mudahan kita semakin giat dan kita semakin semangat di sisa Ramadan ini. Nanti mungkin di akhir-akhir Ramadan mungkin ada tausiah lagi yang membahas mengenai betapa para salafus salih
Orang-orang yang sangat soleh merasa sedih ketika meninggalkan bulan suci Ramadan dan persiapan dalam menyambut hari raya Idul Fitri, ya, hari rayanya kita semua. Saya akan serahkan kepada moderator dari Maskul Huffaz mungkin untuk menjawab 1-2 pertanyaan pada hari ini yang diambil pertanyaannya dari Zoom. Silakan, saya serahkan kepada moderator. Ada moderator Maskul Huffaz? Ya. Boleh dipilih pertanyaannya. Ada Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustazah Yulia. pertanyaan yang Ya. pertama. Oke. Betul. Iya. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Atar Fadlan Putra Maesa. Assalamualaikum Umah, mau tanya, kalau sholat Isya dan tarawih sendiri boleh nggak? Karena suami nggak mau melaksanakannya, Mah. Sedangkan bagusnya kan sholat Isya dan subuh berjamaah. Gimana solusinya, Umah? Syukran. Oke. Apakah boleh sholat tarawih sendiri? Boleh, boleh. Walaupun memang sholat berjamaah tentu lebih afdol, tapi sholat tarawih sendiri tidak ada masalah. Teman-teman boleh melakukan sholat tarawih sendiri, sholat tarawih di masjid silakan, sholat tarawih di rumah juga silakan. Tapi karena sebenarnya imam adalah suami ya, kita nggak juga berdiam diri dengan menikmati sholat sendiri. Nggak ada salahnya juga kita, teman-teman yang sudah menikah misalnya di rumah, atau teman-teman yang belum menikah ada ayahnya, nggak ada salahnya juga teman-teman untuk meminta kepada suaminya atau kepada ayahnya untuk menjadi imam. Tapi biasanya karakter dari laki-laki tidak suka digurui. Karakter dari laki-laki itu biasanya nggak suka kalau dinasehati gitu. Jadi harus pandai-pandai mencari kata-kata untuk menyemangati agar menjadi imam. Pelan-pelan ya, kita nggak bisa merubah seseorang seketika gitu. Jadi pelan-pelan ajak suaminya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya atau ayahnya jadi semangat untuk belajar Quran, jadi semangat untuk menghafalkan Quran. Allah berikan hidayah untuk bisa menjadi imam kita salat. Kemudian bercanda dengan mesra, dengan lemah lembut, dengan pelukan dan sebagainya agar suami kita mau untuk menjadi imam sholat. Dan kalau dia sudah jadi imam sholat, tumbuhkan kepercayaan dirinya, teman-teman sekalian. Jadi jangan berkata, kok ngajinya trikul mulu sih, kulhu lagi gitu. Jadi kita kasih semangat saja. Alhamdulillah hari ini sudah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti besok beda lagi ya ayatnya kayak gitu. Ya, ini juga pembelajaran untuk para teman-teman yang belum menikah. Ini penting juga. Kalau kita mau menikah, teman-teman cek dulu bacaan Quran dari calon pasangan kita. Karena kelak dia akan jadi imam kita, karena kelak dia akan jadi partner kita untuk mendidikan anak kita Quran. Jadi penting juga untuk kita cek bacaan Al-Qurannya. Tapi kalau teman-teman yang sudah menikah, kalau bahas pasangan-pasangan pada ketawa-ketawa. Nah, tapi kalau udah menikah, sholat tarawih sendiri nggak apa-apa. Tapi kita mau suami kita menjalankan fungsinya sebagai seorang imam sholat, maka pelan-pelan kita minta kepada dia, pelan-pelan ya. Dan doa terus-menerus. Kalau Allah sudah berkehendak, tiba-tiba ada teman cerita pada saya, 6 tahun saya nggak pernah diimami suami saya. Tiba-tiba suami saya jadi imam sholat. Bukan tiba-tiba, tapi karena keistiqomahan istri dalam berdoa, dan Allah kasih hidayah itu kepada suaminya. Seperti itu ya. Pertanyaan yang terakhir. Ini dari Mas Azam, Johor, Malaysia. Masya Allah. Soalan, bagaimana kita mau istiqomah ibadah-ibadah bulan puasa ke bulan-bulan yang lain? Selalunya bila berpuasa soal ibadat agak kuat, tapi bila bukan bulan puasa kita tidak sekuat ibadat macam bulan puasa. Betul. Minta tips-tips dari Ummah. Betul. Itu sebabnya kenapa itu sebabnya kenapa bulan puasa kita sudah pernah bahas ya dalam pengajian kita. Bulan puasa itu keutamaannya, bulan Ramadan itu bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Artinya adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal salih. Pintu surga dibuka, salah satu maknanya adalah kita dimudahkan untuk melakukan amal salih dan sulit untuk melakukan perkara maksiat. Syaitan dibelenggu, maknanya adalah bahwa
Syaitan yang memiliki tentara maka tidak bisa bergerak untuk menggoda manusia. Tapi kalau ada masih orang jahat di Ramadan, karena kita juga kalau kita jahat kita punya sifat syaitan. Jadi syaitan kan nggak cuma jin, syaitan juga ada manusia kan. Hawa nafsu kita yang jahat itu juga bisa membuat kita melakukan kejahatan. Maka banyak yang tanya, kok setan dibelenggu tapi kita masih melakukan kejahatan? Karena dalam dirimu ada godaan syahwat, ada hawa nafsu yang membuat kita melakukan keburukan juga. Jadi kembali lagi, gimana caranya supaya pasca Ramadan, setelah Ramadan kita tetap istiqamah. Ketahuilah bahwa ciri-ciri diterimanya amal soleh di bulan suci Ramadan adalah keistiqamahan kita pasca Ramadan, keistiqamahan kita selepas atau setelah Ramadan. Itu ciri-ciri kita diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kenapa Uma juga sering ingatkan pada teman-teman Maskan Hufat dan teman-teman umum yang menonton di sini. Itu sebabnya kenapa para salafus soleh setelah Ramadan itu doa 6 bulan, ketakutan luar biasa, takut amalnya nggak diterima. Sehingga doa betul-betul agar semua amal soleh, semua amal ibadah, Qur'annya, kemudian qiyamul lailnya, puasanya, shaumnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka berdoa sungguh-sungguh agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara istiqamah bagaimana? Cara istiqamah adalah pertama niat dari diri kita sendiri bahwa kita mau berubah. Momentum Ramadan ini menjadi Ramadan bulan training, kita di training qiyamul lail, kita di training shaum. Makanya setelah itu ada puasa-puasa yang harus kita lakukan untuk kita nggak lepas dari kebiasaan berpuasa. Kita dilatih untuk shaum, kita dilatih untuk tarawih, qiyamul lail, kita dilatih untuk baca Quran. Niat kita mau berubah. Pasca Ramadan, niat berubah. Kenapa pepatah mengatakan kalau kita hari ini sama dengan hari yang kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita termasuk orang terlaknat. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin supaya kita termasuk orang yang beruntung. Dan kita mau jadi orang yang lebih baik, kita mau hijrah, kita mau berubah, kita mau bergerak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap Allah ampuni kesalahan yang kemarin. Kalau kemarin masih pacaran, kemarin masih ribah, kemarin masih dusta, zalim sama orang, kita mau berubah. Jadi niat berubah, niat berhijrah. Setelah niat berubah, yang harus dilakukan supaya istiqamah, cari pertemanan, komunitas, atau kelompok, partner yang sekiranya bisa mendukung kita untuk menjadi orang yang baik. Rasulullah ingatkan kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan penjual pandai besi, kecipratan apinya atau baunya. Artinya pilih pergaulan yang baik. Ada netizen yang mengatakan, kenapa sih pilih-pilih teman? Kan kita nggak boleh pilih-pilih teman. Ya, kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kita boleh berteman dengan siapapun kalau engkau sudah kokoh. Kalau keimananmu kokoh, sehingga engkau tidak terwarnai sama mereka. Kenapa sih nggak boleh temenan sama orang yang mabuk-mabukan? Kan kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kan kita boleh dong untuk berteman sama mereka. Boleh kalau keimananmu kokoh. Boleh kalau keimananmu sudah kuat sehingga engkau mewarnai dia, bukan engkau yang diwarnai, bukan engkau yang terikut-ikut dari dia. Jadi itu sebabnya kenapa orang-orang yang mau jadi orang baik dan masih goyah dan takut pada diri sendiri, cari pergaulan yang salihah. Setelah itu engkau mantap, engkau tahu tugasmu adalah untuk ngajak orang lain pada kebaikan, boleh berkawan dengan siapapun untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, untuk menyebarkan kebaikan itu. Engkau yakin insya Allah dengan pertolongan Allah niatmu menyebarkan kebaikan dan engkau tidak tergoda dengan keburukan tersebut. Jadi yang kedua, untuk teman-teman yang mau istiqamah pasca Ramadan, cari pertemanan yang baik. Maka bersyukurlah teman-teman yang masih berada dalam lingkungan Al-Quran. Saat ini para santri, para penghafal Quran di Masjidil Hufat masih berada di Masjidil Hufat. Engkau berada dalam lingkungan yang sangat kondusif untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau mungkin di rumah atau di luar sana, wallahu a'lam, mungkin nggak tahu. Ada juga banyak para penghafal Quran yang udah keluar, pilih keluar dari Masjidil Hufat karena lebih pilih pacarnya dibanding menghafalkan Quran. Juga ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi yang kedua, pilih pertemanan yang baik. Datang ke majelis-majelis ilmu. Kalau nggak bisa lagi pandemi COVID-19 ini, setiap hari paksakan telinganya untuk mendengarkan ceramah agama. Setiap hari paksakan baca kitab, baca buku untuk menambah informasi. Dan kemudian ketiga tentu doa. Perbanyak berdoa teman-teman sekalian. Sesoleh apapun engkau, syaitan sangat dahsyat untuk mengganggumu, untuk menggodamu. Jadi perbanyak berdoa, minta sama Allah kekuatan berdoa untuk menghentikan maksiat yang selama ini kita lakukan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tahu kita ini bolak-balik. Hari ini kita maksiat, besok kita buat baik. Hari ini kita maksiat, buat dosa lagi. Besok kita nangis sama Allah, ya Allah, saya maksiat, ya Allah, saya buat dosa, ya Allah, saya minta ampun, ya Allah. Besok maksiat lagi. Memang manusia seperti itu, terbolak-balik. Kita buat dosa lagi. Hari ini kita nangis lagi sama Allah, besok kita buat dosa lagi. Seterusnya seperti itu. Maka teman-teman sekalian,
yang harus dilakukan adalah teman-teman doa kepada Allah. Wahai Allah Maha Pembolak-balik hati, tetapkan hati kami atas agama-Mu, atas ketaatan kepadamu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kembalikan aku ya Allah kepada kehidupanku yang dulu ya Allah. Jangan kembalikan aku kepada masa jahiliyah yang dulu ya Allah. Jangan kembalikan aku pada kemaksiatanku yang dulu ya Allah. Setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, setelah Engkau berikan kebaikan-Mu kepada kami di Ramadan ini ya Allah. Jangan kembalikan lagi ke masa hidup yang terhina ya Allah. Saya mau jadi orang baik, saya mau jadi orang yang berubah. Jadi doa kepada Allah seperti itu teman-teman sekalian. Dan minta doa kepada orang-orang saleh, minta doa kepada para guru, minta doa kepada para alim ulama agar engkau senantiasa istiqamah. Yang berat apa? Istiqamah. Istiqamah itu sangat berat, sangat berat. Banyak kejadian-kejadian di zamannya Rasulullah atau pasca Rasulullah wafat ya, kalau tidak salah. Ada seorang penghafal Quran bersama dengan sahabat-sahabat lainnya, bersama dengan para kaum muslimin lainnya berperang untuk melawan Romawi. Tiba-tiba di satu tempat perang, si orang saleh penghafal Quran ini tiba-tiba melihat satu perempuan jatuh cinta, dan akhirnya dia tinggalkan Qurannya dan dia pilih perempuan tersebut. Sampai teman-temannya datang, apa yang tersisa? Apa Al-Quran tersisa di dadamu atau tidak? Dikatakan tidak ada yang tersisa Al-Quran di dadaku, karena dia memilih maksiat tersebut. Jadi hati-hati dengan berbagai macam maksiat yang kita lakukan, saya nasihati diri sendiri. Dan ciri-ciri orang beriman adalah hati-hati ketika dia melakukan dosa. Ciri orang beriman ketika dia melakukan dosa, dia takut luar biasa, seolah-olah ada gunung yang akan menghancurkan dirinya. Tapi orang yang durhaka pada Allah, dia melakukan dosa seperti ada lalat yang menempel di hidungnya, lalu dia tepis begitu saja, karena dia anggap dosa itu ringan. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Jadi waspada dengan dosa. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki namanya Tha'labah, pemuda yang saleh. Tiba-tiba dia tidak sengaja, teman-teman sekalian. Dia lihat ketika beliau jalan di kota Madinah, beliau lihat ada rumah yang pada saat itu di zaman dulu kamar mandinya itu pakai tirai saja, pakai kain. Jadi kainnya itu tertiup angin dan kemudian kainnya terbuka. Tha'labah ini melihat perempuan mandi, pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia pandang itu terus-menerus. Kemudian dia tundukkan pandangan, dia menangis, bahunya bergoncang, dia takut luar biasa. Dia merasa telah melakukan dosa yang sangat besar, padahal dosa yang tidak dia sengaja. Maka dia pergi ke gunung ber-40 hari, gak mau ketemu Rasul, malu karena dia berbuat dosa. Dia menangis kepada Allah akan dosanya, sampai akhirnya para sahabat menjemputnya, kemudian dia jatuh sakit, tidur di pangkuan Rasulullah, menangis karena takut akan dosa matanya, dosa zina matanya, kemudian dia meninggal dunia. Dan orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut dengan dosa, tidak meremehkan dosa. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau untuk istiqamah, silakan teman-teman berniat, berazam, bertekad sekuat tenaga untuk jadi orang yang baik. Saya mau jadi orang yang berubah di Ramadan ini. Momentum untuk teman-teman yang belum pakai jilbab, saya mau pakai jilbab di tahun ini. Kita semua punya batas waktu, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita menyesal kembali kepada Allah dengan masih banyak maksiat yang kita lakukan. Kemudian tadi, cari pertemanan yang baik. Kemudian doa kepada Allah, dan jangan pernah menganggap kecil dosa, jangan pernah menganggap remeh dosa. Baik, alhamdulillahirabbil teman-teman sekalian, kita sudah selesai pada hari ini. Ya, hampir 1,5 jam ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya insyaallah. Dan sekali lagi saya mengajak teman-teman sekalian untuk berdonasi untuk Maskan Huffaz. Maskan Huffaz bukan sebuah lembaga profit. Banyak orang-orang yang mengatakan yayasan tapi ternyata mengambil keuntungan. Tidak, Maskan Huffaz boleh ditanya kepada seluruh santri yang belajar, seluruh ustadzat. Kita sebuah yayasan sosial yang memfasilitasi teman-teman terkhusus yatim du'afa yang ingin menghafalkan Al-Quran dari seluruh Indonesia secara percuma, secara full beasiswa. Dan teman-teman yang mau gabung di Maskan Huffaz, kita sudah buka pendaftaran lagi ya, untuk teman-teman yatim du'afa. Silakan untuk mendaftar dan akan ada seleksinya. Dan pada saat ini santri-santri masih belajar, silakan memberikan donasi terbaik. Semoga teman-teman dicatat oleh Allah sebagai orang yang mendukung perjuangan Al-Quran. Dan kami sedang membangun pesantrennya. Selama 2 tahun terakhir saya bersafari dakwah teman-teman sekalian ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah masyarakat Indonesia dan juga sebagian teman-teman Malaysia membantu untuk membelikan lahan. Kita sudah punya 2.000 meter lahan di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Dan sekarang kita bangun pesantrennya. Jadi kalau teman-teman punya rezeki, tolong dukung perjuangan dakwah ini, insyaallah, perjuangan dakwah Quran ini. Dan kita berharap, saya berharap, kita semua berharap dengan banyaknya dosa saya, dengan banyaknya dosa kita semua, mudah-mudahan harta, tenaga, ilmu yang diberikan di Maskan Huffaz, para ustadzat, tenaga yang diberikan untuk Maskan Huffaz,
teman-teman di Maskul Hufad. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal kita di hadapan Allah ya. Allah catat sebagai sebuah amal saleh insyaallah. Alhamdulillah, saya minta kepada Ustadzat Maskul Hufad untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Karena ini adalah waktu kita berpuasa, kita baru selesai dengan majelis ilmu, maka insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka silakan untuk Ustadzat Maskul Hufad, Uma minta perwakilan untuk memimpin doa pada hari ini untuk menutup tausiah kita pada hari ini. Tafadhali, silakan. Silakan. Ustazah Yuli, yuk. Pasti lagi diskusi siapa yang mimpin doa. Silakan yuk. Ayo sayang yuk. Kita mulai doanya. Teman-teman di Instagramnya menunggu dan teman-teman di Zoom menunggu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin rabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Insya Allah kita akan buat lagi nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri insya Allah. Terima kasih saya ucapkan. Kita akhiri dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa ya, 15 menit lagi. Doain Uma ya. Dah. Terima kasih untuk teman-teman di Instagram Live. Saya akan sudahi dulu tausiah pada hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadi nasihat berharga untuk saya, manusia yang banyak dosanya ini. Dan semoga kita bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan di 10 hari terakhir ini. Dah, assalamualaikum.